Ya, oke, rekan-rekan semuanya. Semangat lagi. Pagi. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, saya harap dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apapun, ya, dan tentu saja dalam keadaan yang bahagia, begitu ya. Oke, apakah layar saya terbalik atau tidak? Monitor, Pak Ketua atau Bu Ketua? Tidak, Pak. Oke ya. Apakah terlihat siarannya cukup jernih? Iya, Bapak. Ya, kelihatan ya, jernih ya? Iya. Jernih, Pak. Oke, terima kasih. Nanti ini kita mencobakan, Pak Jerry mencobakan suatu teknologi yang baru gitu ya, increasing gitu ya, peningkatan supaya nanti teman-teman ketika melihatnya juga enak gitu ya. Karena kalau blur-blur juga nggak kelihatan itu ya, terangkan apa. Oke, saya coba masuk dulu, sebentar. Ya, saya masukkan. Ya, apa terlihat slide saya, rekan-rekan? Halo. Terlihat, Bapak. Oke. Terlihat, Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Oke, ini adalah salam kebangsaan kita ya yang saya ucapkan di berbagai kepercayaan. Oke, harapannya bisa mewakili rekan-rekan ini ya. Terima kasih. Nah, hari ini rekan-rekan gitu ya, kita akan bertemu di pertemuan kedua yang nanti kita bahas. Itu ada beberapa. Nanti Pak Jerry dalam ini ya, mulai akan menggunakan bahasa Inggris untuk perkuliahan kita, tetapi nanti kita dalam berbahasa, Pak saya masih bingung Pak dan sebagainya, masih belum pandai dalam bahasa Inggris Pak. Ya ini harus dicoba gitu ya. Kalau nggak dicoba nggak jadi. Ya nanti materinya tetap dalam bahasa Indonesia, dalam arti Pak Jerry menyampaikannya gitu ya. Tetapi di PPT-nya kita sampaikan di dalam bahasa Inggris ya. Ya nanti kecuali di praktikum ya. Kalau praktikum nanti tetap dipandu dalam bahasa Indonesia. Oke, tadi opening ini sudah kita lakukan dan agenda selanjutnya adalah berdoa ya untuk memperlancar lah ya supaya nanti ini diberkati Tuhan ya, tidak ada kurang suatu apapun gitu ya dalam mengikuti perkuliahan ini. Baik rekan-rekan, hari ini saya pilih ya yang berdoa siapa ya. Oke, nah sekarang Michael Guzman, apakah ada di sini? Michael Guzman? Hadir Pak. Oke ya, sudah ganteng ya Mas. Oke, silakan yuk pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, Mas Gusman, terima kasih. Ya, saya monitor saya lepas dulu. Nanti kalau ada feedback, tolong saya diberitahu ya. Ada suara gema-gema Pak, gitu ya. Oke, baik, ya sudah ya agenda kita tadi yang berdoa sudah. Ya. Nah. Greeting juga sudah. Nah, ini adalah di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua ini kita akan diskusi gitu ya. Mengenai database system gitu ya.
Kemudian database arsitektur, gitu ya. Kemudian sedikit dengan tipe data, sedikit dulu, karena nanti kalau tipe data mungkin akan diperjelas di kelas asistensi ya. Jadi nanti akan dijelaskan, kemudian langsung ini digunakannya di mana, gitu. Oke? Kan, gitu ya. Tetapi nanti akan kita bahas juga, gitu ya. Kemudian yang jelas adalah instalasi. Kemudian nanti kita akan ada diskusi interaktif metodenya, jadi silakan nanti kita akan diskusi. Nah, kalau Anda ingin nilainya baik ya silakan Anda ikut diskusi ini, gitu ya. Ini karena kuliah ya. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa ikut berpartisipasi di kelas kita. Kemudian ada closing, yaitu tentang kesimpulan ya yang didapat dari hasil kuliah kita ini. Oke, baik, saudara-saudara, ini langsung saya lanjutkan saja, gitu ya. Oh sorry, sebelum itu Pak Jerry mau tanya dulu. Teman-teman yang di sini sudah apa namanya? Nginstal atau belum ya? Sebaiknya sih belum nginstal dulu, ikuti panduan dari asisten ya. Gimana? Belum install, Pak. Belum, Bapak. Saya belum install, Pak. Ya, jangan dulu ya. Nanti oke. Nanti ikuti panduannya asisten aja ya. Jadi jangan diinstal dulu ya. Cuma nanti apa namanya? Teman-teman akan mengikuti di kelas asistensi ya, atau nanti biasanya kan minggu depan itu akan saya adakan asinkronus dulu dan biasanya nanti dipandu oleh asisten. Jangan ya rekan-rekan. Oke. Baik, kalau belum ya ini ya. Berarti sudah pas gitu ya. Supaya nanti kalau ada yang ternyata Pak saya sudah install ya Pak. Ya nanti kan kerepotan kita ya. Jadi jangan diinstal dulu. Nanti nunggu kelas asistensi. Oke, saya lanjut. Ya, ya. Oke. Ya, saya pindah dulu kamera saya ya. Apakah siaran saya ngeblur atau tidak, rekan-rekan? Halo? Halo? Agak ngeblur, Pak. Agak ngeblur, Pak. Blur, Pak. Blur, Pak. Ya. Masih ngeblur? Ini sudah saya naikkan apa namanya? Frame rate-nya ya. Tapi kita coba nanti biarkan ini recording dulu berjalan, nanti akan saya review ya. Nah, rekan-rekan, materinya itu sudah ada saya share di LMS. Ya, silakan Anda membuka itu di LMS-nya. Ribet enggak? Kalau ribet apa mau saya share di grup? Bagaimana? Share aja Pak di Share grup ke Pak, grup kalau aja, nggak Pak. merepotkan. Kalau LMS terlalu mungkin ribet Pak gitu ya, harus masuk sini gitu ya, nggak bisa pakai handphone Pak gitu ya. Nah, Iya, kalau Pak. ini saya share langsung bisa masuk di smartphone ya. Oke, sabar. Tunggu dulu. Ya ini supaya nanti untuk mengatasi kalau itu tulisannya Pak Jiri kecil-kecil gitu ya. Nah, ini langsung Anda bisa buka di HP Anda masing-masing, PPT-nya cocokkan. Jadi pembicaraan kita ini cocok gitu ya, matching. Kalau Anda apa namanya? Menggunakan HP sendiri ya itu bisa di zoom sendiri ya. Itu sudah saya kompres dengan format PDF, jadi lebih ringan untuk masuk di smartphone Anda. Ini saya siapkan dulu untuk konektivitas, semoga bisa, ini enggak ada gangguan. Oke, ini kelas pagi. Kelas D ya. Baik, ini saya akan coba share. Bagi yang menggunakan laptop, rekan-rekan bisa memanfaatkan LMS. Ini sangat lambat sekali. Saya coba bagi dokumen.
basis data. Oke, nanti teman-teman bukanya yang kode A dulu ya, karena nanti itu ada yang kode B. Ini kita bahas yang A dulu. Oke, ini saya coba akan share. Oke, filenya sedang terkirim di tempat Anda. Cukup kecil, ini sudah saya kompresi ke ke file yang kecil. Ke 500 kilo aja dan 400 kilo. Oke. The material should be appear on your screen or on your desktop, people. You can check out. Oke. Silakan untuk dicek di grup. Sudah tampil, Pak Ketua, Bu Ketua? Sudah, Bapak. Bu Wakil? Oke. Ya, jadi kita bukannya yang A dulu. Ini Pak Jerry bahas yang A. Ya, bedanya di sana kan hanya ada kolom foto ya di sini. Nah, ini maksudnya untuk live screen-nya saya. Oke, jadi teman-teman yang kesulitan itu tulisannya apa gitu ya. Nah, ini bisa langsung membuka di materi. Oke, tidak kesulitan ya. Kalau di sini jelas, harusnya jelas, nggak blur ya. Oke, di database overview ini kali ini kita akan membahas mengenai file management, kemudian versus database management, and why do we need the database? And then we are talking about advantages of database system, storage persistent, programming interface, transaction management, data model, and data languages, and how to manipulate the data in database languages. Yeah, of course, we are using a query. And then we are talking about DBMS architecture and database system components. In this session, we are talking how can you build $1 billion software like Oracle, or you can get free like MySQL. And the last we are talking about users classification. This term is what you can do and what you cannot do in database management system. Ya, itu artinya kita bicara mengenai file management gitu ya. Kemudian database management, kelebihan-kelebihan dari sistem manajemen gitu ya, sistem database. Kemudian ada media simpan gitu ya, yang persisten, yang baik gitu ya. Kemudian ada kita bicara mengenai programming interface ya. Kemudian ada transaksi manajemen gitu ya. And data model. Oke, saya lanjut. Screen-nya masih. Oke, jadi topik-topiknya yang akan kita bahas itu, rekan-rekan. Ya. Oke. Oke, baik, kita bicara mengenai konten dulu ya. Sudah bisa melihat di PPT itu, di yang A dulu ya, rekan-rekan. Sebenarnya itu di pertanyaan yang tadi itu sudah dijawab ya, yang apa namanya, kenapa kita butuh database itu ya. Nah, sekarang ini kita bicara mengenai where are database, ya, di mana itu database ya. Oke, mungkin satu clue yang penting di sini adalah you cannot avoid it and it's everywhere gitu ya. Ini artinya ketika Anda belajar database, mungkin Pak Jerry sudah pernah bilang bahwa apapun softwarenya gitu ya, apapun softwarenya gitu ya, tetap ada yang namanya database begitu. Karena kalau kita lihat di bagian sistem informasi itu terutama untuk membangun sebuah sistem informasi ya, selain konsep input, proses, output, dan feedback, itu maka akan ada data, informasi, knowledge, ya, feedback, kemudian ada yang disebut sebagai front end, back end, dan database. Artinya database selalu ikut gitu ya, kemanapun saudara-saudara ini membangun aplikasi. Begitu. Karena kalau tidak ada database, namanya itu hanya sebuah program yang tidak dinamis gitu ya, atau istilahnya
Programnya cuma pasif gitu ya, tidak dinamis begitu. Oke. Kemudian you can say it actually makes the current society and your file work ya. Nah, artinya Anda membutuhkan sebuah data yang besar gitu ya di dalam kehidupan nyata gitu ya, society. Halo, ada yang bicara? Silakan, yang mau bicara monggo. Ada? Ada? Halo? Halo, adakah yang mau bicara? Saya coba pakai headphone ya. Halo, halo. Ada yang mau bicara? Rekan-rekan? Saya teruskan ya. Halo, Bu Ketua, Pak Ketua? Yuk. Ada Iya, Pak, anggotanya yang mau lanjut, bicara? Pak. Belum, Ada Pak. anggotanya yang mau bicara deh? Belum ya? Belum, Tadi Bapak. kayaknya ada suara. Oke, saya teruskan ya. Nah, di manakah itu ya? Contoh-contohnya yang nyata di mana, Pak? Ketika penerapan database itu diterapkan gitu ya. Di situ sudah dikasih ya, banking, credit card, social security, ya, and many more gitu ya. Artinya kehidupan perbankan terutama perbankan itu kan banyak ya, ada credit card, ada macam-macam sekali ya. Ada e-money dan sebagainya. Semuanya itu adalah angka-angka yang dimainkan di dalam sistem database gitu ya. Bahkan sekarang yang paling ngetren itu adalah online shopping. Anda kan tidak membayar menggunakan apa namanya, rata-rata tidak membayar menggunakan uang ini ya, konvensional gitu ya, uang biasa gitu ya. Tapi teman-teman lebih sering menggunakan uang elektronik ya untuk apa namanya, bertransaksi gitu ya. Meskipun ada yang tidak percaya, Mas saya lebih senang cash on demand Pak, COD Pak, ya monggo gitu ya. Tapi rata-rata adalah paling enak Anda menggunakan tanpa bersentuhan dengan manusia lain gitu ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, Anda akan enggan memegang uang secara langsung gitu ya. Maunya ya virtual gitu ya. Jadi solusi gitu ya. Oke. Nah, ini coba saya ganti dulu. Saya matikan slide ini. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh nanti penerapan di kehidupan yang nyata, rekan-rekan. Ya. Contoh-contoh yang nyata, gitu ya. Saya mengambil contoh di sini adalah Amazon ya, Amazon.com ya. Kebetulan ini Pak Jerry juga ikut pelatihan-pelatihan dari Amazon, gitu ya. Ini mengenai big data, gitu ya. Itu ada istilahnya data lake dan sebagainya gitu ya. Nah itu kenapa Amazon gitu ya, karena ini adalah situs e-commerce yang awal mula sekali dan sampai saat ini konsisten untuk melayani Anda semua gitu ya, di seluruh dunia begitu. Nah ini kalau Anda di buku-buku apa namanya, pemasaran kemudian buku-buku yang berkaitan dengan e-commerce, e-business, ini biasanya Amazon akan selalu muncul gitu ya. Sejak dahulu kala ini sudah ada, ya, sejak saya kuliah ini sudah ada. Cuma tampilannya sekarang sudah menggunakan konsep yang responsif, dinamis gitu ya. Sedangkan dulu belum gitu ya. Nah ini sudah saya capturekan tadi malam, ini yang paling baru tampilan dari Amazon.com gitu ya, dan sekarang bisa melayani Anda sampai ke Indonesia. Oke, jadi Anda cari buku-buku dari luar negeri gitu ya, terutama dari Amerika Serikat, ini sangat gampang sekali di Amazon.com. Oke, atau cari barang apapun adalah di situ ya. Karena ini memang dia situs e-commerce terbesar di dunia, gitu ya, dan pelayanannya sudah sampai di mana-mana itu. Hampir seluruh dunia sudah ada. Oke, ya ini adalah contoh-contoh ketika teman-teman ini nanti bekerja di bidang database itu ya. Jadi ini adalah sebenarnya ketika kita bicara mengenai database, ya saudara-saudara ini bekerja di bagian ini apa namanya, teknis ya, di dalam. Dan ini menjadi salah satu orang yang akan dipelihara oleh perusahaan, gitu ya, karena Anda menyimpan seluruh datanya. Oke, jadi ini adalah masa depan ketika Anda ingin memutuskan untuk menjadi database administrator. Gitu ya. Oke, kemudian
contoh yang lain, ya, saudara bisa saksikan, bisa lihat, itu adalah penerapan di Google, apa itu namanya, Google Map ya. Nah, ini sekarang mau kemana-mana kan, sekarang hampir tidak bertanya kepada orang lain di sepanjang jalan gitu ya, tanyanya kepada Google gitu ya. Dan ini di Google Map ini dia punya apa namanya, punya database yang unik, yang mampu mempelajari Anda, bahkan Anda bisa di track itu Anda hari ini berjalan berapa langkah dan sebagainya ya. Basisnya dengan smartphone yang Anda bawa itu, yang Anda tenteng kemana-mana itu ya. Nah itu, nanti kemudian dia akan membuat estimasinya. Kemudian kalau misalkan dia apa namanya, pergi ke suatu tempat, dia akan pernah mereference ke alamat orang yang pernah masuk itu, gitu ya, atau pernah berjalan di lokasi itu, gitu ya. Jadi tidak menggunakan satelit secara directly, gitu ya. Jadi dia akan menggunakan database ini. Jadi algoritmanya begitu, supaya dia lebih ringan ya. Kalau diakses dari satelit, ya pasti database minded sekali yang diterapkan oleh Google ya, dan bisa digunakan untuk sistem pengambilan keputusan. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian rekan-rekan, ya selanjutnya. Nah, kalau kita bicara mengenai di BMS Marketplace, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin rekan-rekan wajib tahu, gitu ya. Karena ini berhubungan dengan perkenalan kita mengenai database itu sendiri, ya. Jadi kalau ditanya saat ini, gitu ya, database marketplace-nya itu apa ya, gitu ya. Yaitu mengenai ada dua hal di dalam di BMS Marketplace, yaitu berhubungan dengan company, ya, atau company, atau perusahaan. Yang satu ini berbasis proprietary atau istilahnya komersil, bayar, gitu ya. Contohnya di situ adalah relational DBMS companies, ya, like Oracle, ya, SCS Base, ya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian ada IBM, ya, dengan DB2-nya, gitu ya. Dari dulu DB itu sudah apa namanya, ngetren. Waktu saya kuliah juga ini sudah cukup ngetren. Kemudian ngetren yang kedua adalah SQL Server, begitu ya. Nah, cuma ini saya sarankan dicobanya di komputer, apa namanya, di komputer di kampus saja yang memiliki spek yang lebih pas, gitu ya, untuk kita belajar database yang lebih advance. Kemudian ada yang versi open source, ya, ini contohnya cukup banyak. Ini meskipun gratis, tapi ini powerful, ya, sangat baik dan banyak digunakan, begitu ya. Ini basisnya open source, yaitu ya, MySQL ya. MySQL versinya yang open source adalah namanya MariaDB ya, tetapi tetap engine-nya MySQL ya. Ini karena dia punya tanggung jawab sosial. Ya, dia untuk apa namanya, mengenalkan masyarakat ini biar punya solusi yang lebih murah mengenai belajar database. Sebenarnya rekan-rekan, ketika Anda belajar database itu apapun platformnya itu semuanya hampir mirip, gitu ya, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa query. Jadi artinya ketika rekan-rekan ini belajar database, jangan khawatir, Pak, saya pakai itu, gitu ya. Nggak usah khawatir, gitu ya. Ya, itu hanya masalah platform saja, gitu ya. Nah, jadi untuk di perkuliahan ini nanti kita menggunakan MariaDB, tetapi yang versi 7410, yang paling baru kalau Anda download di apacefriend.org hari ini, ya. Jadi ini yang paling baru yang diajarkan Pak Jerry, yang sangat baru sekali, yang itulah yang nanti akan kita pakai, begitu ya. Tentu saja di sana ada update-update, ada bug, update-update mengenai fitur-fitur keamanan dan sebagainya, itu ditambahi oleh MySQL, gitu ya, di MariaDB-nya itu. Kemudian ada MongoDB, PostgreSQL yang juga hari ini merangkak naik, gitu ya, ke apa namanya, kepilihan pengguna yang menggunakan database berbasis open source. Oke, ini saya lanjut terus ya. Nah, sekarang hari ini ya, ini kan kita lanjutkan. Nantinya slide-nya itu langsung menuju yang B itu tadi ya, yang lebih mendalam, begitu. Oke, nah ini
yang harus kita pelajari di sini ketika nanti Anda memutuskan untuk berpikir ya mengenai database dan masa depannya, tentu saja ketika Anda menjadi database administrator, tentu banyak peluang pekerjaan yang akan menanti Anda di sana ya. Dimulai dari yang kecil. Ini adalah ilmu database yang paling kecil, sederhana sekali. Ya. Nah, maka itu sederhana tetapi tidak sesederhana itu gitu ya. Karena ini adalah ilmu teknologi informasi. Jadi teman-teman harus yang diajarkan di sini adalah pakem-pakem yang mula-mula yang Anda harus pelajari dulu ketika Anda belajar database. Harapannya adalah Anda ini tidak kapok gitu. Nanti kalau diajarkan langsung query panjang gitu ya, query bertingkat ya ini pasti kapok gitu. Wah, sulit Pak gitu ya. Susah sekali gitu ya. Susah sekali ini Pak gitu ya. Nanti jadi ngambek ya, nggak mau belajar database. Padahal kalau Anda lihat di bukalapak.com dan sebagainya yang di Indonesia itu bahkan database administratornya, big data analitiknya itu dari cewek-cewek malahan ya. Nah, tidak usah khawatir, yang penting prinsipnya dulu dipenuhi. Nah, kalau nanti kelakuan saja, nggak masalah. Tapi kan harus ngerti yang diklik itu apa, kan masalahnya itu. Gitu ya. Oke. Nah, nanti ini akan kita lanjutkan lebih mendalam. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Oke. Cukup? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Jangan ditinggal tidur ya, rekan-rekan. Pak, untuk absennya. Oke, presensi dulu ya mungkin ya. Saya cek ya. Iya, Pak. Halo. Yang tadi belum bisa. Ada yang belum bisa? Saya, matikan Pak. kamera dulu. Sebentar, saya di Gracias. Oke ya, tunggu dulu ya. Ini jam 7.30 basis data kelas D. Oke, di pertemuan 2 ini ada saya. Bentar ya, ini saya harus nulis dulu di Graciasnya supaya ini bisa diganti. Ini berarti evaluasi belajar kita ini adalah diskusi interaktif ya. Ini di sini tulisannya diskusi interaktif loh. Kalau teman-teman tidak interaktif nanti tidak ada nilainya loh. Seperti di RPS itu loh. Jadi saya butuh peran serta rekan-rekan. Jadi kalau ada diam, jadi nggak ada nilai di sini. Ya. Sayang sekali padahal itu nilainya ada 15% sendiri. Anda membuang 15% untuk ini ya, kesempatan kalau Anda nggak ikut diskusi. Oke, siapa yang belum bisa presensi? Silakan sebutkan nama. Enggar, Pak. Siapa? Enggar. Oh, Enggar. Oke, Enggar sudah. Terima Ini kasih, Pak. apa namanya? Tak panggil aja ya. Yang belum ya? Iya, Pak. Oh iya Pak, iya. Yang belum. Rita, ada enggak? Rita Aiswarya. Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Hadir? Ada? Hadir. Oke. Terus Ramadan, Fauzan. Ramadan? Ramadan? Enggak ada ya? Oke. Masih ada kesempatan nanti Anda bisa menyaksikan di YouTube channel. Sampai jam 7 ya. Oke, coba dicek masing-masing. Yang tadi ini sudah saya submit. Ya, presensinya rekan-rekan. Bisakah Anda ngecek di akun Anda masing-masing? Sudah saya bantu presensi tadi. Ya. Sudah Pak, 2 Pak. Sudah Pak. Ya.
kontrol ya, dicek. Gini, rekan-rekan, ketika nanti kemarin ada apa namanya, ada hal seperti ini. Rekan-rekan ini tidak mengikuti arahan saya untuk di YouTube itu presensi dan sebagainya itu ya, sampai sebelum jam 7 itu ya. Kemudian dia datang ke saya, kemudian WA, melalui WA ya. Kemudian Pak, ini saya belum absen gitu ya. Kapan Mas? Ternyata udah pertemuan yang ke-1. Ya, pertemuan 1 nggak bisa diklaim gitu ya. Jadi karena apa namanya, kalau Anda mungkin ikuti dengar baik kata saya, pasti Anda juga terbantu. Cuma masalahnya itu nggak dengar baik gitu ya. Jadi ya resikonya itu cukup menyulitkan Anda sendiri gitu. Ya untungnya masih pertemuan yang pertama ya. Nah, yang kedua, nah ini saya bilang di kelas ini tolong tidak seperti itu ya. Jadi di channel YouTube itu adalah Pak Jerry membantu bagi rekan-rekan yang kesulitan mengenai masuk di kelas online ini ya, karena berbagai kondisi ya, listrik mati, sinyal susah dan sebagainya itu. Nah, Pak Jerry masih memberikan recording itu di YouTube. Fungsinya bukan untuk gaya-gayaan rekan-rekan, tetapi untuk membantu Anda. Kemudian nanti itu akan direview Pak Jerry setengah semester ini. Kalau tidak ada yang nonton di sana atau tidak, teman-teman tidak membutuhkan, maka di kelas ini tidak akan lagi saya upload untuk apa namanya, ditayangkan di channel YouTube, karena saya menganggapnya itu tidak berguna gitu ya. Anda tidak membutuhkan gitu ya. Jadi hal itu tentu saja akan saya hilangkan gitu ya. Jadi silakan kalau Anda menganggap itu berguna ya itu ditonton, kemudian bisa kasih komentar sesuai yang disyaratkan di sana. Seperti itu ya, bisa mendengar rekan-rekan? Baik, Pak. Oke, ya. Baik, Pak. Jadi kalau Anda merasa, Baik, Pak. saya terbantu. Ya Pak, ya, baik Pak, baik. Caranya Anda menghargai orang, caranya begitu ya. Kalau nanti tidak, itu setengah semester saya review nggak ada yang nonton gitu ya, berarti kelas ini saya asumsikan tidak membutuhkan gitu. Oke, ya, karena itu akan muncul di Google Analytics saya gitu ya, berapa banyak itu yang melihat dari kelas ini, itu muncul semua. Sangat mudah untuk melihatnya ya. Oke, saya lanjut. Kita lanjutkan dan persiapkan di slide yang kedua dulu ya. Sebentar. Oke, sudah siap ya. Di slide yang kedua ini mungkin saya akan share screen saja. Nanti ini perpaduan antara share screen dan apa namanya yang di OBS ya. Oke. Ini akan saya share screen aja biar tampilannya lebih jelas dan XD-nya kelihatan. Oke ya, teman-teman, yang kita baca sekarang adalah slide yang B itu ya, yang kedua ya. Pak Jerry akan coba untuk men-share screen supaya tampilannya lebih baik. Sudahkah muncul di tempat Anda masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Siap. Oke. Nah, ini tadi marketplace-nya ya, tidak perlu saya ulang. Langsung aja ke slide berikutnya. Okay, we are talking about the pre-database era, and we are usually call it Stone Age of data. Ya, jadi biasanya era-era sebelum ada database itu ya seperti inilah zaman batu gitu ya, Stone Age ya. Kalau Anda intinya tidak pernah menggunakan data-data itu atau Anda tidak pernah bekerja menggunakan data, maka Anda akan sebenarnya juga ada di zaman batu gitu ya. Itu karena di situ pre-database era itu disebut sebagai Stone Age of data ya.
And di sini Anda diminta untuk mengimajinasi. Nah, bayangkan, imagine you want build an online shopping website. Ya. Tentu di sana isinya adalah maintain product, categories, there are any price, pictures, property, etc. Ya, jadi artinya yang Anda maintain ketika Anda membangun sebuah online shop itu adalah banyak hal. Ada harga, ada gambar-gambar yang Anda tayangkan, gitu ya. Ada properti, ya. Properti itu dalam arti properti yang mau dijual, keterangan-keterangan singkatnya, gitu ya, reviewnya, banyak hal. Kemudian ada juga customer account, supaya Anda bertransaksi secara aman, gitu ya. Memang hari ini di Indonesia ini lagi ngetren transaksi online, begitu ya. Tetapi di luar negeri seperti Amerika, Anda bayangkan, Amazon itu sudah sejak saya kuliah itu sudah sangat maju sekali, gitu ya. Dan kita mengadopsinya itu berarti hari ini kalau kita lagi ngetren Shopee, ngetren apa itu, Lazada mungkin ya dan sebagainya itu di era-era sekarang ini, gitu ya. Apalagi di musim pandemi dia tambah banyak, gitu ya. Tetapi di Amerika itu sudah sangat maju sekali, gitu ya. Di luar negeri sudah sangat maju, di Jerman sudah sangat maju, gitu ya. Oke, dan Anda bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi Anda bisa membayangkan kalau Anda memiliki sebuah usaha yang tidak ada toko fisiknya, gitu ya. Tetapi Anda mampu menyediakan barang-barang itu kepada konsumen Anda, ya. Sekarang kan zamannya begitu ya. Nah, file ini file yang Anda gunakan itu adalah yang tidak dapat Anda istilahnya interpretasikan, gitu ya. Secara langsung tentu saja. Bentuknya juga tidak struktur, gitu ya, tidak struktural, gitu ya, tidak resmi banget, gitu ya. Tetapi Anda bisa di dalam nantinya ketika itu akan Anda jadikan sebuah sistem database, Anda akan mengaturnya itu semua, gitu ya. Karena yang Anda hadapi ini adalah berbasis interface, gitu ya. Jadi file-file yang tidak terinterpretasikan itu, yang mungkin saja tidak dibutuhkan atau sulit untuk dicari oleh orang lain, ternyata di tempat Anda mampu Anda sediakan. Yaitu yang paling baik seperti itu. Kemudian kalau kita bicara mengenai file operasi, gitu ya, ada delete, ada catalog, ada create, ada rename, gitu ya. Itu adalah semuanya yang Anda lakukan ketika Anda mempunyai toko online, gitu ya. Kemudian ada metode akses, bagaimana itu toko-tokomu itu diakses, bayarnya gimana, gitu ya. Cara bayarnya gimana, cara berlangganannya gimana, cara membuat pemberitahuan bagaimana, itu adalah sistem yang besar, gitu ya, yang nantinya akan setelah berjalan akan membantu Anda, gitu ya. Dia akan jalan dengan sendirinya. Tetapi sebelum itu besar, Anda harus memikirkan semuanya itu. Harus ada tempat, harus ada database yang memelihara atau untuk tempatnya, gitu ya. Contohnya adalah file dari customer, file dari produk, akses method, ya. Ini isinya adalah implementasi dari serangkaian operasi, begitu ya. Nah, file-file ini sekarang ini, rekan-rekan, itu tidak menjadi hanya tumpuan file saja nanti di database. Yang menarik, sekarang ada ilmu yang disebut sebagai data analitik, gitu ya, database analitik, gitu ya. Semuanya berorientasi kepada data, ya. Dan data itu paling mudah akan Anda ambil melalui database-nya. Contohnya adalah file-file yang customer tadi, begitu, ya. File-file customer, file-file produk, gitu ya. Itu semuanya akan Anda ambil melalui aplikasi Anda sendiri, dan itu kadang bisa dijual, gitu ya. Data-data itu, ya. Data ini bisa menjadi rahasia negara, rahasia perusahaan, gitu ya. Atau data yang dijual belikan bisa, begitu ya. Meskipun itu kan data bekas, Pak. Nah, kalau data bekas itu dia sudah menjadi banyak, menjadi big data, maka sangat menarik untuk dianalisis. Atau menjadi tidak usah big data lah, ya, paling kecil adalah data mining lah, ya. Itu bisa kita analisis, gitu ya, menjadi sebuah domain ilmu yang baru itu, ya. Dan bisa untuk mengambil keputusan perusahaan itu. Ini mau ngapain ini perusahaan, gitu ya. Tren-trennya seperti apa. Kemudian Anda bisa mempelajari perilaku konsumen Anda melalui big data analytics, sentiment analysis, dan sebagainya.
Itu nanti sampai arahnya sampai ke sana ya. Nah, maka dimulai dari hal-hal yang sederhana ini. Oke. Kemudian ada file management system ya, problem ya. Ini adalah apabila Anda berkaitan dengan database ya. File manajemennya gitu ya. Apabila Anda misalkan Pak, saya ini database yang saya gunakan sebaiknya yang apa Pak gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul gitu ya. Berkaitan dengan file management system. Kemudian yang kedua adalah data redundan. Ini adalah file management system yang perlu Anda hindari. Ya, nanti Anda belajar mengenai redundan data. Kemudian nanti kita belajar juga mengenai bagaimana menormalisasi. Ya, ini redundan data ini berarti kita belajar mengenai bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 dari sebuah database yang baik gitu ya. Nanti di sana isinya penghilangan redundan gitu ya, pengecekan redundan gitu ya. Nah, itu. Kemudian data ini adalah data yang tidak disolid ya from the access implementation ya. Misalkan ini adalah data-data yang tak dapat terakses karena beda format. Contohnya paling gampang Anda terima itu adalah kalau Anda menggunakan ketik-ketik gitu ya, dokumen di Windows Office ya 2016 Word gitu ya, maka yang masih menggunakan versi yang lama nggak bisa dibuka kan gitu. Nah, ini adalah data itu menjadi data isolated. Maka ketika nanti Anda membangun sebuah file management system di database, tolong datanya distandarkan ya, sehingga nanti bisa digunakan oleh database lain atau tabel lain begitu ya, bisa digunakan. Bisa dibaca gitu ya. Jangan sampai nanti kosong Pak gitu ya. Nah, karena Anda tidak dalam format yang standar gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah adanya multiple aplikasi ya, atau modelnya adalah concurrent program istilahnya begitu. Pada file yang sama ya. Ada multiple aplikasi pada program yang sama. Ini artinya berarti sama dengan redundan, tetapi redundan itu berkaitan dengan data. Sedangkan multiple application ini berkaitan dengan aplikasi, paling minim adalah tabel atau database itu sendiri. Begitu. Nah, Pak, tetapi di program saya ini kok tabelnya kok sama ya Pak? Ya, lihat dulu. Ada programmer yang sengaja membuat itu sama, tetapi dia fungsinya bukan untuk merekam data, tetapi fungsinya adalah sebagai tabel temporari. Nah, ini nanti sangat menarik kalau Anda, oh ternyata ada tabel temporari ya Pak. Nah, ini kalau ini untuk banyak hal tujuannya ya. Satu, ketika Anda nanti misalkan customer Anda itu menekan tombol cancel gitu ya, itu tidak langsung masuk ke database utama gitu ya. Jadi tekniknya cukup banyak ini nanti ya. Nanti kita pelajari, tapi biasanya ini teknik ini dipelajari di database selanjutnya. Yang penting tahu dulu lah ya di semester ini. Oh bisa begitu gitu ya. Nah kemudian ada isu-isu yang lain terkait dengan database yang perlu Anda perhatikan dengan seksama, yaitu tentu saja tentang security problems ya. Jadi artinya di sini kegiatan hacking ya, kemudian kegiatan cracking ya dengan berbagai teknik ya, ada Trojan horse, brute force attack, denial of service, macam-macam itu tekniknya ya, backdooring dan sebagainya itu. Intinya itu adalah kegiatan cracking ya. Maka sebenarnya yang disasar itu adalah datanya. Ya, datanya. Ngapain kita melakukan hacking kalau nggak ada datanya kan gitu ya, cuma ngubah-ngubah tampilan doang gitu ya. Ini kurang kerjaan kalau menurut saya. Ya. Jadi artinya data ini akan bisa sangat penting ya. Bukan mengubah tampilannya ya. Datanya itu yang paling penting. Ibarat kata adalah Anda boleh saja misalkan mempunyai laptop itu boleh rusak. Asal datanya jangan, gitu kan. Atau Pak, laptop saya hilang Pak. Lalu datanya juga hilang Pak. Nah, ini akan menjadi bencana bagi Anda ya, apalagi skripsi tahap akhir. Nah, maka Pak Jerry selalu
merekam kegiatan seluruhnya ya. Jadi artinya data-data dan sebagainya itu saya selalu masukkan di drive biasanya gitu. Hampir seluruhnya ya, hampir 100% data-data penting saya ada di sana. Jadi ketika saya nanti, contohnya kemarin saya pergi ke catatan sipil di Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Nah ini saya tinggal membuka drive saya gitu ya, cukup gitu ya, tanpa perlu membawa berkas yang terlalu banyak gitu. Cukup seperti itu. Nah, sama seperti nanti di kehidupan Anda sehari-hari, silakan itu diterapkan. Itu adalah penerapan database yang di kehidupan nyata yang simple gitu ya. Tetapi biasanya Anda lewatkan yang simple-simple itu ya. Maunya yang langsung gede gitu ya. Padahal tidak seperti itu untuk belajar database. Karena banyak hal database itu, ilmu database seperti Anda berkunjung ke sebuah danau yang tenang gitu ya. Tampaknya ini bisa bisa Anda berlayar di atasnya gitu ya. Tapi Anda tidak ngerti berbagai bahaya yang menanti di dalamnya, di air yang tenang itu. Ya, sama seperti database seperti itu. Ada banyak konektivitas, banyak istilahnya banyak tips dan triknya gitu ya, supaya nanti database Anda tetap bisa diakses oleh banyak orang gitu ya, dan stabil, tidak down ya. Begitu diakses banyak orang itu tidak langsung mati gitu ya, atau melambat. Oke, ini adalah beberapa hal yang tertulis di sini adalah security mengenai siapakah yang dapat mengakses file Anda, ya, ini berarti allow access. Hak, ini adalah hak ya, atau istilahnya ini nanti Anda akan mengenal di database dengan istilah kardinalitas. Siapa saja yang berhak gitu ya. Kemudian kemampuan untuk merestrik akses gitu ya. Ini biasanya adalah admin atau administrator. Kemudian kemampuan Anda untuk mengontrol operasi ya, yang dilakukan oleh misalkan kasir Anda. Jadi Anda mampu kontrol gitu ya. Mampu ngeblocking gitu ya, mampu meng-allow gitu ya. Mampu juga untuk mendelete gitu ya. Kemudian ada proteksi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian proteksi dari informasi yang ambigu gitu ya. Ini kaitannya adalah mengenai security problem yang biasa terjadi di database ya, ilmu database. Nah, kemudian kita bicara mengenai data integrity ya. Oke, nanti di dalam database ini ya, integritas data ini akan sangat diperlukan ya. Misalkan di sini ada logical constraint ya, mengenai ekspresi dari sebuah data. Ini adalah pseudo ya, bukan query, ini pseudo. Misalkan ada student age ya, lebih besar daripada 15 ya, student class ya, kodenya adalah CS4305, maka student prior dot class-nya adalah berapa gitu ya. Nah, ini adalah data integritas yang nantinya akan menjamin data Anda ke dalam sebuah sistem ini ya, yang lebih masif gitu ya. Misalkan ini adalah siakat atau siasat, atau kalau tempat kita Yggdrasil gitu ya. Nah, diharapkan data ini yang akan Anda presentasikan adalah data yang konsisten gitu ya, dan mampu istilahnya satisfies, mampu memuaskan ini ya berbagai pihak gitu. Oh betul, itu datanya sudah benar yang dimasukkan gitu ya, dan bisa dijadikan barang bukti, autentik, sah gitu ya, dan sebagainya. Misalkan tadi ini adalah umurnya yang 15 ya, yang diprioritaskan dulu, atau yang sudah mahasiswa yang sudah 5 tahun kuliah di sini, 6 tahun ya, hampir 8 tahun nggak lulus gitu ya. Nah, pembimbingannya tolong diprioritaskan dan sebagainya itu ya. Nanti akan muncul seperti itu. Oke. Nah, ini adalah era di mana database itu lahir, era-era transisi di berbagai tahun ya, ada tahun 60-an. Ini adalah zamannya mengkoleksi data secara manual. Ya mungkin ini ini perbandingannya di luar negeri ya, di Amerika ya, atau di negara-negara Eropa gitu ya, atau negara-negara Barat. Tahun 60-an itu mereka sudah mulai memikirkan mengenai koleksi file ya,
manual inputnya. Kemudian di tahun 70-an mereka sudah menerapkan hierarki, ya. Kemudian sudah membangun jaringan tahun 70, ya. Tentu saja ini Indonesia saya pikir masih belum menerapkan ini. Kemudian ada relasional, gitu ya. Dan dia sudah mulai memikirkan membangun sebuah network, ya, jaringan, kemudian mentransmisikan data, gitu ya. Kemudian, nah ini kalau di tahun 90-an saya pikir sudah 80 ke 90 Indonesia sudah mulai mengadopsi, tetapi mungkin yang perusahaan-perusahaan yang perbankan yang sudah, atau pemerintah ya. Tetapi di pemerintah saya pikir juga masih banyak arsip-arsip gitu ya yang bertumpukan gitu. Kemudian padahal di sini kalau kita lihat dari hierarki datanya dia harusnya sudah masuk di object base ya, object oriented basis data gitu ya. Kemudian sekarang ini zaman now ini kita adalah masuk di dalam knowledge base. Ya. Ada ilmu-ilmu namanya knowledge management. Nanti kalau Anda ambil sistem informasi S2 itu ada mata kuliah itu knowledge base, karena Anda lihat di data informasi knowledge ya, maka akan ada banyak ada ilmu yang disebut sebagai knowledge base. Di sana termasuk ada knowledge management, business intelligence dan sebagainya itu masuk ke sana. Ya. Nah, ini semuanya bermain dengan data. Ya, ada big data analytics, data analisis ya. Nah, ini masuk sana. Ya. Nah, kalau ini di era ini Indonesia sudah masuk ke penggunaannya ya aplikatif, campuran, apalagi di era pandemi seperti ini. Hampir semuanya rekan-rekan pernah bertransaksi online ya. Kalau Anda ingin impor barang sekarang kan lewat ini sudah gampang. Toko online itu sudah gampang. Nanti dia akan mengimporkan Anda sendiri ya. Dan harganya tetap murah. Kalau dulu Anda ngimpor barang seperti ini, seperti saya ini, ya, nah ini harganya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Kalau sekarang sih enggak ya. Harganya hampir semua sama. Oke, kemudian ada advantages atau keuntungan Anda menggunakan data. Ini sebenarnya adalah sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama. Tapi ini di sini kita akan coba mendalami lagi, yaitu mengenai persisten yang storage ya, data yang persisten. Artinya data ini tidak hanya menyediakan sebuah data yang valid, yang tepat, gitu ya, tetapi juga persisten itu berkaitan dengan efisiensi akses dan dari jumlah volumenya dia juga lebih besar, gitu ya. Ini namanya persisten. Nah sekarang karena Anda lihat satuan data ini sudah sampai dengan terabyte, mungkin gigabyte, petabyte dan sebagainya itu ya. Kalau dulu zaman saya masih hanya ada giga mas ya atau mbak, jadi giga itu sudah paling tinggi dan itu harganya sangat mahal sekali ya. Komputer zaman dulu yang pernah saya pakai itu paling tinggi adalah 40 GB database-nya atau hard disk-nya ya. 40 GB itu sudah sangat besar sekali. Tapi sekarang gitu ya sudah sampai terabyte ya. Kalau Anda beli laptop itu pasti sampai sampai tera itu, 1 tera. Nah, tetapi di dalam sistem database dia sudah sampai dengan petabyte ya. Sangat besar sekali. Makanya disebut sebagai era data, era big data itu. Dan itu pemerintah juga sudah sekarang menggunakan. Kalau Anda lihat untuk sekarang ini gitu ya. Di Jawa Tengah saja ini sudah menggunakan teknik data analisis menggunakan Tableau ya. Nah ini berarti sudah penerapannya di pemerintah sudah sangat baik gitu ya penggunaan data ini. Nah, Anda bisa bekerja di sana nanti ya. Data analitik ini sekarang lagi ngetren ya. Makanya di ITTP juga buka itu. Nah di SI sendiri sebenarnya itu ranah itu dulu ikutnya SI ya. Nah makanya kalau Anda memiliki ilmu bidang SI ini bisa Anda masuk ke sana enggak apa-apa. Karena dulu memang induknya kita gitu ya. Enggak masalah. Oke? Nah mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan dulu enggak? Yang ini kita harus diskusi nih. Supaya nggak bosenin. Silakan tanya. Pak mau tanya. Oke, siapa ini? Sebentar. Zahra. Oh, Zahra. Mas Ketua, Mbak Ketua siapa ini? Mbak Ketua? Mbak Ketua? Ya, Berapa Pak? Mbak Ketua atau Mas Wakil? Mbak Zahra dicatat namanya ya. Baik. Ini yang apa namanya?
ikut diskusi kita. Jadi diskusi ini akan ada nilainya rekan-rekan. Jadi kalau Anda pengen punya nilai ya diskusilah gitu ya. Yuk silakan Mbak Sarah. Ya, Iya silakan. Pak, jadi kan tadi di file management system problem kan ada yang tentang allow access any question access on the data is small program tuh maksudnya gimana ya Pak? Tadi saya kurang paham. Halo, cek, halo. Yang di slide Halo, 1 Pak. atau 2? Yang di 2 Pak, yang B. 2 yang B ya? Iya. Itu yang di? Yang file management system problem. Oke. Itu yang maksudnya dari any question access on the data is a small program itu maksudnya gimana ya Pak? Oh, ini mengenai file management system problem. Artinya kita bicara mengenai file management ya di dalam database ya. Tetapi sebenarnya ketika lihat ketika kita bicara mengenai file management system itu kita harus berangkat dulu dari yang namanya hard disk ya. Kenapa kok hard disk, Pak? Karena bentuk fisik dari file management system itu ada di dalam itu. Nah, setelah dari fisiknya itu hard disk ya. Oke. Ini kan ada equation access to data small in program. Oke. Nah, sekarang Pak Jerry akan menerangkan dengan detail. Ketika kita bicara hard disk ngapain, Pak? Gitu. Ketika Anda membeli hard disk, di sana ada yang disebut sebagai sistem akses. Fisik ya, ini fisik dulu, belum ke aplikatif ya. Fisiknya itu ada 2, yaitu interface SATA dan ATA atau PATA. Pernah ngerti, Sarah? Halo? Halo? Belum Pak. Nggak ngerti? Oke, mungkin nanti tunjukin ya. Kalau ini di kelas praktikum lebih gampang. Jadi kalau saat ini mungkin dicatat dulu aja. Jadi di hard disk itu interface untuk akses, ya, interface untuk akses yang mula-mula itu disebut sebagai ATA, gitu ya, atau PATA kalau zaman dulu. Itu ketika data itu diakses tidak akan lebih dari 40 GB. Ini Pak Jerry menerangkan secara teknisnya begitu. Maka kemudian lahir komputer-komputer di era baru, sistem ATA ini sudah digantikan dengan SATA. Kecepatannya lebih tinggi lagi ya. Kalau di hard disk itu kalau zaman dulu minimal 5.700 RPM ya. Kalau sekarang mungkin di 7.200-an ya. Atau masih sama gitu kalau di PC ya. Kecepatan piringan RPM-nya itu. Nah, semakin cepat muternya semakin baik intinya gitu. Itu untuk file aksesnya. Itu baru fisiknya ya. Nah, kemudian ketika itu nanti akan digunakan untuk sebagai tempat database yang sifatnya aplikatif, maka rekan-rekan akan menginstalasi sebelum Anda menggunakan program database, tentu saja yang Anda instalasi adalah sistem operasinya dulu. Entah Windows, entah apa namanya, Linux ya, entah apapun ya. Sistem operasi itu dia membutuhkan yang lagi-lagi disebut sebagai file access. Dan itu berkaitan dengan physical tadi di hard disk. Maka ketika Anda hanya menggunakan tidak lebih dari 40 GB, maka format yang Anda gunakan zaman dulu namanya adalah format FAT, File Allocation Table 32 jenisnya. Atau kalau di flash disk Anda sekarang FAT16 ya, FAT16 atau 32. Itu di flash diskmu dibuka. Itu formatnya itu. Ya. Kaitannya apa Pak dengan database? Ya ini saya Pak jadi cerita. Terkait dengan file access gitu ya. Dan volume. Ya, dan volume. Artinya kalau kita masih menggunakan file FAT itu hanya akan muncul di era Pentium 1, 2, 3. Itu eranya FAT. Dan sekarang munculnya di era flash disk karena flash disknya ukurannya tidak lebih dari 80 GB gitu ya. Atau 40 GB. Kalau nanti sudah 40 GB, biasanya dia akan berubah menjadi new file allocation table.
New Technology File Allocation Table, NTFS itu ya. Ya. Atau New Technology File System, NTFS itu ya. Itu adalah cara melayanan, cara pengaksesan gitu ya, dia lebih cepat dan lebih besar volumenya, biasanya di atas 40 GB. Dan kalau Anda lihat, ini lihatnya di sini sih. Pak Jerry coba share ya. Ini kita bicara mengenai aplikatif. Kalau tadi fisik, ini sekarang Pak Jerry akan share yang aplikatif. Cara ceknya gimana ya Pak gitu ya. Kaitannya apa itu dengan yang Pak Jerry presentasikan kan gitu. Oke, ini saya stop dulu. Ini saya buka dulu yang komputer saya. Nah, ini yang Pak Jerry maksud ini adalah ini. Oke, masih bersama saya, Mbak Sarah? Halo? Iya Pak, masih Pak. Perhatikan baik ya, sebentar. Ini Pak Jerry mau demo. Pak 9. Oke. Nah, Anda kan di komputernya mesti punya ini. Iya kan? Iya enggak? Iya enggak? Halo? Halo? Ada Iya, Pak. Ada Pak. Ada. Di sini file system. Ini Iya Pak. mungkin. Dan atau reserve. Kalau reserve itu sekarang nggak dipakai sih. Namanya dulu reserve gitu ya. Kalau Linux sekarang pakainya extended gitu ya. Nah, saya biasanya familiarnya di Linux dan Windows ya. Kalau di Macintosh saya biasanya Macintosh dia NTFS kayaknya. Ya. Tetapi ketika nanti flash disk semua Anda colokin di situ bukan NTFS munculnya, tetapi FAT, File Allocation Table. 32 atau 16 biasanya. Nah, kaitannya apa Pak dengan yang tadi? Lihat di sini tadi presensinya. Nah, ini lebih dalam Pak Jerry akan lihat ini apa namanya set property, klik kanan property. Oke, saya coba masuk ke device manager. Ini bisa kita masuk ke file management system enggak ya? Saya cek dulu. Oke, di sini ada. Nah, ini Pak Jerry akan lihat di sini dulu. Cara yang kedua, Anda bisa lihat yang ada di sini. Ini sudah familiar terhadap Anda. Ini saya lihat dulu. Di sini ada device manager yang saling terkait, ya. Muncul nggak ya? Muncul Pak. Nah, Betul Pak. Belum muncul. Udah. belum ada bermain di data, karena data itu isinya, data itu tempatnya kan di sini, di disk drive ini ya, tempatnya ada di sini. Gitu ya. Maka, rekan-rekan, gitu ya, ini dulu yang akan kita atur dari awal, dasarnya ini sebenarnya. Ini fisik soalnya ya. Jadi, Anda harus ngerti. Nah, kemudian dari disk drive ini, setelah Anda ngerti, oh ternyata kalau file aksesnya itu, FAT itu berarti kecil ya Pak? Iya, ya jelas. Karena dia akan kurang dari 30. Kecil dari mana Pak? Kecil kalau Anda membandingkan dengan teknologi dan teknologi simpan masa kini ya. Karena sekarang kita ada di era terabyte ya, di hard disk ya, atau petabyte. Maka itu kecil. Datanya cuma 30 GB Pak, maksimal itu loh. Ya, itu zaman Pentium 4. Nah, kemudian setelah terinstall baru Anda akan instalasi yang namanya program database ya, entah itu MySQL dan sebagainya itu. Nah, itulah nanti yang dia akan menempati itu hard disk ini. Nah, dan di hard disk ini itu dia akan ada
pembagian yang disebut file access. Pembagian yang pertama itu primary, kemudian dia sebagai extended, begitu. Masing-masing dia memiliki keunggulannya sendiri ya, peranannya sendiri. Kalau primer, hard disk itu dibagi primer dan satunya secondary. Secondary itu di dalamnya ada extended. Install itu bisa enggak? Paham enggak? Sampai di sana. Pernah merasakan ada instalasi sampai sana enggak? Sampai logical Belum drive pernah, dan sebagainya Pak. itu. Belum pernah. Belum ya, sebentar. Oke. Jadi Pak Jerry ngomong ini tambah bingung ya mestinya ya. Iya, Pak, belum pernah soalnya. Ya, ini sebentar saya coba. Oke. Ini biasanya saya coba akses disk management itu biasanya. Oke, coba saya akses dulu. Nanti teman-teman juga bisa praktek. Oh, di sini tempatnya gitu. Nah, ini saya sudah bisa masuk. Saya kasih tunjuk aja. Oke, saya share seluruh screen layar saya aja ya, biar gampang. Nanti teman-teman bisa ikuti. Ada yang bawa laptop enggak? Ada yang bawa laptop enggak? Siapa tadi yang tanya? Sarah, bawa laptop enggak? Iya, Bawa, Pak. Pak. Pakai laptop enggak? Yang praktek yuk sekalian nih. Kasih lihat. Oh, Ini iya, Pak. awal-awalnya aja. Saya share ya. Oke, awal mula dari yang tadi pertanyaan Anda yang ini kan ya. Any question, access ya, on data small in small program gitu ya. Ini pertanyaan dari ini jawabannya cukup banyak ya. Jadi program-program kelas ringan gitu ya. Tapi sebelum itu kan kita harus ngerti dulu file management system ya namanya. Karena kita berkaitan dengan data. Yang pertama, Anda bisa masuk di control panel itu. Nih. Muncul. Windows 10 sama aja. Windowsnya apa tetap ada ini. Oke, ada? Muncul? Halo? Muncul, Pak. Halo. Muncul. Nah, masuk kontrol panel ya. Windows R ketik kontrol panel, atau kalau Windows 10 ya langsung ketik kontrol panel gitu, dia muncul. Kemudian kita masuk di administrasi itu di sini. Nah, diklik administratif tool, ada enggak di situ? Mungkin bahasanya ada yang lain, tapi logonya biasanya sama. Nah, kemudian Anda kan diantarkan di sini. Kontrol panel apa lagi? Cari ini administratif tool. Ada cara, ayo. Ada Ketemu Pak. enggak? Gak ada, Pak. Ketemu saya, Pak. Silakan ditemukan dulu. Sudah, Pak. Ini kalau nggak ketemu caranya gini. Nah, jangan di large, tapi di small icon. Ini biar rekan-rekan dari yang nanti tertarik dengan database itu benar-benar ngerti dari dasarnya gitu ya. Benar-benar ngerti dari mulai sistem sistem hardware, hard disk itu ya, cara natanya hard disk dan sebagainya itu dia teman-teman ngerti. Kemudian Anda akan bisa mempartisi volume-volume yang nanti Anda sediakan untuk datanya gitu ya. Itu caranya gitu. Harus ngerti dari awal. Dari dasar gitu. Ya, ini mumpung kita belajar dari yang dasar, yang mumpung sekalian itu langsung ngerti semuanya yang dasar-dasar gitu ya. Ilmunya biar banyak. Oke, sudah masuk ke administrasi itu, pakai laptop. Nah, di sana itu ada yang disebut sebagai klik. Nah, di sini banyak ya. Lihat di sini.
Salah satunya adalah yang nanti kita gunakan ini adalah data source ODBC. Ini nanti kalau ini driver ya, ini driver database. Nah, ini database-nya ini sistem DSN. Ini SQL Server kebetulan kalau menggunakan ODBC. Ya, ini SQL Server. Kalau misalkan nanti ini adalah nanti kita bikin di sini. Kalau misalkan ini tidak ada yang nggak bisa dipanggil ya, kita bikin ini di add gitu ya. Tapi ini kita abaikan dulu. Yang penting ini kita belum masuk ke database-nya soalnya, yaitu komputer manajemen. Ada enggak? Ada, Pak. Halo? Ada. Nih, kalau Anda mau jadi ahli database harus pinter nata ya. Kita cek. Komputer manajemen. Muncul enggak ini? Muncul, Pak. Kok enggak muncul, Pak, punyaku? Udah, Pak, udah muncul. Ya, tunggu dulu ya. Pastikan Anda dalam posisi administrator ya, admin ya. Ada, Pak. User account-nya di posisi admin, jangan tamu ya, guys, jangan guys. Ada ya. Nah, disinilah yang tadi Pak Jerry maksud. Ini ada service, ini banyak di sini. Ini ada service aplikasi, ya ini nanti aja. Yang paling penting adalah disk management. Nah, ini karena kita belajar data. Ya. Tidak bisa. Disk management. Ini pertanyaannya Mbak Zara tadi sudah mengawali dan ini tak jelaskan sekali yang dari dasar gitu ya, sangat dasar sekali ini. Udah? Halo? Udah, Pak. Nah, ini yang tadi, ini ya isi harddisk kita. Harddiskmu tuh isinya itu. Partisinya ada berapa itu? CED ya. CED. C-nya itu hanya untuk booting ya. Ya, ini yang C. Ini kalau mau saya tanya dulu. Ini nanti kalau Anda buka My Computer ini sama. Nah, ini CDE ini. Ini kan di sini 99,9 giga. Pertanyaan saya gini. Kalau saya mau jadi 100 giga pas, caranya gimana? Tahu enggak? Yang D di itu, Pak. Apa dikurangin itunya, Pak? Kapasitasnya terus diganti Ya. yang E digedein gitu, Pak. Terus kita ketika masukkan apa? Amount di ukuran itu berapa? 100 gitu. Kalau Anda masukkan 100 nanti jadinya 99, itu. Bagaimana dia biar presisinya pas gitu. Ada yang tahu enggak? Pak, adik saya 100 giga, satunya itu misalkan 215 giga, pas tapi ya. Kemudian satunya misalkan 149 ya pas gitu ya. Atau tanpa komanya Pak, misalkan 150 gitu ya. Jangan 149 Pak, tanggung banget gitu ya. 159. Ya, caranya gimana? Ada yang tahu enggak? Belum tahu, Pak. Caranya gimana, Pak? Caranya jadi ketika saya menginginkan ini 100, C-nya ini ada 100 pas gitu ya, jangan 99,90 nanggung banget Pak gitu ya. Itu berarti caranya gimana biar pas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, belum tahu ya. Itu Anda kalikan 1024. Jumlahnya gini caranya. Jadi Anda harus kalikan. Jadi misalkan nanti ini kan pembagian file system ini ya. Untuk data itu Anda ya. Jadi itu Anda kalikan 1024. Misalkan Anda butuhnya share-nya. Misalkan Anda butuh 100 berapa? 100 giga ya. Butuhnya 100 giga kok jadinya kok 990 Pak gitu ya. Nah, itu karena Anda nggak dikali. Ini waktu ini yang bikin adik saya ini yang kuliah ya. Karena laptop saya ini ya lagi sakit, belum saya berikan spare partnya gitu ya. Ini pakai laptop cadangan. Nah, kebetulan yang
yang nangani ini adalah adik saya yang juga masih kuliah seperti Anda ya. Jadi dia nggak dikali pasti. Ini saya share. Jadi harus dikali dulu. Saya akan akses kalkulator ya. Jadi ketika Anda mau membagi, nanti kalau ini bisa Anda praktekkan sendiri di Anda ya. Tapi tentu saja kalau sudah terbentuk, datanya harus Anda simpan dulu ya. Kalau Anda format, nanti dia akan hilang konsekuensinya itu. Jadi jangan sembarangan untuk memformat. Ya, satu itu, kemudian instalasi ulang itu adalah pilihan yang terakhir. Kalau semua upaya sudah tidak bisa ya. Oke, coba saya jendela aja untuk kalkulator. Misalkan, Pak, saya menginginkan 100 giga, Pak. Nah, pas di harddisk saya. Makanya 100 ini harus Anda kali dulu. Kalinya adalah 1024. Nah, inilah yang Anda masukkan ke dalam partisi di harddisk. 102.400 itu. Ya. Jadi inilah yang Anda masukkan ke dalam partisinya. Yang ada di disk management. Maka nanti dia akan pas di 100 gitu. Di harddisk Anda. Itu cara natanya gitu. Ya. Oke, mudah? Tekan? Halo? Pak. Halo? Halo, Pak. Ya. Mau bertanya, tadi yang 10.24 itu megabyte atau gigabyte? Yang mana? Yang total hard disk tadi, Pak. Bapak bilang biar jangan tanggung. Gigabit dong, hard disk giga. Kalau untuk manajemen hard disk dia giga. Oh, giga, Pak. Ya, Anda tulis angka itu, dia akan otomatis dia dikalikan itunya. Ya, 100 kali 1024 itu nanti langsung masuk di sini. Angka itu yang Anda masukkan di ketika Anda mempartisi awal ya, primer ya, membuat partisi primer. Nah, untuk membuat partisi primer tentu saja Anda tidak bisa menggunakan komputer aktif ya. Orang di format kok jalan itu enggak jelas, enggak mungkin ya, enggak bisa. Anda harus menggunakan komputer lain untuk memformat harddisk Anda. Harddisknya diformat dulu ya. Atau Anda dalam posisi instalasi ulang, yaitu ada dua cara ya. Jadi Anda dalam posisi instalasi ulang ya, atau Anda copot harddisknya kemudian Anda partisi dengan komputer lain. Caranya itu ya, nanti kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini sekarang ada C, ada E dan D. Nah, inilah nanti yang C ini adalah tempat untuk nggak percaya ya, ini kita lihat. Nah, stop, saya sharing kembali. Nah. Oh bisa Pak ya, ini lihat nih seluruh layar Anda, seluruh layar akan saya share. Nah, ini masuk ke sini. Muncul layarnya? Halo? Halo? Sudah Pak. Muncul Pak. Halo? Muncul Bapak, muncul. Muncul Pak, muncul. Lihat tadi di sini. C ini folder dari MySQL-nya kan ada di sini. Nih, MySQL ada di sini. Berarti dia di C. Artinya ketika nanti saudara-saudara ini membagi berkaitan dengan hak akses gitu ya, apalagi istilahnya kalau aksesnya kecil itu seperti apa Pak? Kalau Anda menggunakan akses Microsoft Access itu masuknya kecil ya, loadnya kecil. MySQL itu menengah gitu ya, kecil menengah gitu ya. Dan nanti kalau Anda menggunakan Oracle itu berarti loadnya menengah ke atas gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan akses, dimulai dari penataan file dulu. Fisiknya, setelah fisik ke sistem operasi, setelah sistem operasi baru ke. Artinya ketika Anda mau menginginkan itu, misalkan Anda hanya punya ruangan yang terbatas, punya ruangan yang terbatas sih Pak, tidak segede itu Pak gitu ya. Misalkan harddisk saya cuma 300-an nih Pak gitu ya, 360 Pak gitu ya. 360 giga Pak, ya berarti putuskanlah gitu ya. Kalau Anda misalkan jangan menggunakan data gitu. Cukup database-nya ya
MySQL aja sudah cukup gitu ya. Dan C-nya itu diputuskan berapa? Karena ingat saudara, ketika sebuah file system ini habis, dia akan melakukan swapping, gitu ya. Swapping dari partisi lain. Ya, kalau di Linux jelas itu ya, dia akan langsung swapping. Gitu. Kalau di Windows swapnya tidak terlalu kelihatan ya. Nah, akibatnya sebenarnya swap itu adalah metode terakhir yang dipilih oleh komputer ketika kapasiti dari hard disk maupun RAM-nya udah habis. Gitu. Dan dia bekerja membebani hard disk. Begitu. Kalau Anda datanya gede, ya itu tambah datanya tidak akan semakin cepat, tapi datanya akan semakin lemot. Gitu. Seperti itu ya. Jadi, saudara-saudara, ya, dan pastikan satu, hard disk Anda dalam keadaan healthy. Ya, ketika dipartisi. Jangan langsung partisi belum healthy, Anda langsung cancel atau lakukan klik-klik sembarangan ya. Karena mempartisi hard disk konsekuensinya Anda akan beli hard disk secara fisik. Salah partisi Anda akan membeli hard disk secara fisiknya. Mahal ya, tidak murah ini. Makanya Anda butuh ilmu yang ada di sini untuk menata dulu supaya nanti bisa mengatasi yang ini. Akses-akses yang ada di program-program kecil. Ya. Dan program-program kecil ini biasanya istilahnya akan membanjiri ini ya, lalu lintas data gitu ya. Terutama untuk misalkan program-program yang presensi gitu ya, program-program seperti itu istilahnya program kecil ya, yang tiap hari dilakukan oleh karyawan, misalkan seperti itu. Ya. Nah, interval dari program kecil ke program besar itu nanti dilihat dari load-nya yang ada di engine ya, di database engine. Nanti itu ilmu sendiri, nanti kita kasih lihat. Ya, ini Pak Jerry menerangkan yang bagaimana cara mengakses program ya pada program kecil, tetapi dimulai dari file management system. Jadi file management system itu kalau di komputer ya ini file system ini loh. Kelihatan ya, teman-teman? Muncul? Kelihatan Pak. Ya, ini file system. Iya Pak, ini muncul. namanya manajemen. Munculnya di komputer manajemen. Ini dimulai dari sini. Dasar sekali dimulai dari situ. Dari pengaturan hard disk gitu ya. Kemudian masuk ke pengaturannya di file sistemnya komputer, sistem operasi, kemudian baru dilanjutkan di pengaturan untuk yang ada di di database-nya. Artinya gini, ketika C-mu itu nanti tidak cukup besar untuk ditaruh program Oracle, MySQL, SQL Server, jangan taruh di situ. Karena itu misalkan SQL Server dia menghabiskan ruangan sebesar 40 giga, ya, 40 giga, yang C Anda kasih 80 giga, komputer Anda akan sangat lemot itu. Jadi hati-hatilah yang ada di situ. Sebaiknya sih C agak sedikit besar ya, karena untuk program-program yang database terutama itu. Saya pikir itu penjelasannya, Mbak Sarah. Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti memang praktek langsung rekan-rekan ya. Itu biasanya prakteknya ada di pengenalan sistem operasi sih, ya, atau PTI lah. Anda bisa untuk belajar instalasi ulang ya. Tapi kalau itu sudah lewat ya berarti nanti Anda punya pengalaman sendiri install ulang. Ya, install ulang laptopnya itu ya, atau komputernya yang ada di rumah gitu ya. Kalau di tempat kita ada bengkel, biasanya saya suruh ini praktek gitu ya, biar nanti ketika Anda berkaitan dengan database itu nggak masalah. Contoh misalkan, Pak, hard disk saya atau komputer saya mati Pak, ya program-program saya ada di situ, datanya ada di situ. Nah, copot aja hard disknya, gitu ya. Kemudian nanti kalau Anda menggunakan program-program hard disknya fisiknya bentuknya fisik itu, kalau ada jumpernya itu dirubah ke posisi yang bukan master ya, tapi yang ke logical. Itu ada kayak jumper switch gitu ya, bisa dilepas, bisa dipasang. Ya itu biasanya di belakang hard disk ada. Mungkin besok kalau saya sudah di Purwokerto saya akan kasih lihat ya, hard disk saya ada di sana fisiknya ya.
bisa untuk nanti tak lihat, oh ini loh maksudnya gitu. Jadi Anda tidak usah khawatir kalau datanya hilang, copot aja harddisknya gitu. Nanti diambil dari tempat lain, nggak masalah, gitu ya. Pak, Database Anda itu bisa diambil juga. Halo? Pak, boleh bertanya, Pak? Ya. Perbedaan install ulang sama recovery apa ya? Suaranya kurang jelas, Mas. Coba diperjelas pelan-pelan aja. Perbedaan install ulang yang Bapak bilang tadi Halo. sama recovery itu apa ya, Pak? Perbedaan install ulang sama Recovery. Iya, recover. recovery. Iya. Recovery itu berarti Anda harus memiliki ini dulu, apa namanya? Log untuk recovery. Kalau install ulang dia tidak ada log recovery. Biasanya digunakan komputer-komputer sudah generasi ke berapa ya? Ketiga ya. Kalau dulu zaman saya belum ada log recovery untuk sistem operasi. Jadi Anda nggak bisa akan lakukan recovery, nggak bisa. Bisanya cuma install ulang. Dan itu recovery itu akan terpilih kalau biasanya di sejak mula ketika instalasi pertama awal mula itu dipilih untuk diadakan recovery lognya. Selain itu nggak bisa. Begitu, Mas. Oke, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya. Recovery biasanya memakan waktu lebih lama sih menurut saya gitu. Pengalaman saya recovery memakan waktu lebih lama daripada install ulangnya. Cuma konsekuensinya memang datanya hampir 90% utuh kembali. Kalau berhasil loh ya. Ingat recovery itu belum tentu selalu berhasil. Ya. Dan itu waktunya tidak tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Minimal sekitar 2-3 jam minimal itu. Tergantung performa komputernya. Sedangkan instalasi ulang itu biasanya hanya butuh waktu tidak lebih dari 30 menit biasanya gitu. Setting awal ya. Tentu saja nanti kalau install ulang Anda harus menginstalasi Office-nya lagi, program-programnya diinstal lagi gitu. Kalau recovery kan tidak gitu ya. Yang bikin lama kan itu. Itu, Mas? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Mas apa? Bapak mau tanya boleh? Boleh, yuk. Sebelum ini berakhir. Ini Silakan. kan jika menginstal aplikasi kan ada pilihan nih 32 bit terus 64 bit. Itu akan mempengaruhi sama data tidak sih? Jelas. Sangat jelas. Pengaruhnya adalah soal kecepatan. Kamu kan tanya 32 sama 64 bit ya, bedanya ya? Halo? Iya, Bapak. Halo, Mbak? Iya. Iya, Bapak. Perhatikan baik-baik ketika teman-teman menggunakan komputer berarsitektural 32 bit, maka RAM Anda akan dibatasi hanya 3 GB maksimal. Jadi artinya gimana, Pak? Kalau saya punya RAM 4 GB gimana, Pak? Di laptop saya. Yang muncul hanya 3. Nanti 1 GB-nya ya nggak berguna gitu. Makanya disarankan menggunakan arsitektural 64 bit. Yang terbaru yang ini ya. Tentu saja konsekuensi dari 64 bit ada, yaitu hardware-nya juga harus mampu menangani 64 bit. Terutama prosesor dan RAM. Artinya kecepatan dari 64 bit itu adalah dari sisi kecepatan pemrosesan data itu lebih kencang 2 kali lipat dari 32 bit arsitektural. Secara fisik Anda bisa melihatnya di di RAM. RAM-nya itu kalau Anda menggunakan arsitektural 32 bit, Anda coba upgrade fisiknya itu komputermu itu beli RAM 4 GB, maka yang muncul hanya 3 GB saja. Sedangkan kalau Anda menggunakan instalasi ulang di 64 bit, 4 GB-nya itu utuh, muncul semuanya. Begitu, Mbak Rita? Bapak, berarti kalau misalnya 32 bit diubah menjadi 64 bit, itu caranya gimana ya, Pak? Instalasi ulang, Mbak. Instalasi ulang, pilih operating system yang 64 bit. Contoh ini yang saya gunakan adalah Windows 7. Windows 7 itu ada 32 dan 64 bit. Zaman dulu belum ada 64 bit ya, pakainya 32 gitu. RAM saya 2 GB per detik gitu ya.
nggak masalah karena kan masih belum melebihi limitnya yang 4 GB. Tapi kan sekarang laptop sekarang kan Anda beli minimal mesti RAM-nya 4 GB gitu ya. Cuma kalau Anda instalasi dia menjadi 32 bit Windows 7, maka RAM yang muncul hanya akan ada 3. 1 GB-nya akan terbuang sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan. Memang karena arsitekturalnya begitu. Caranya adalah instalasi ulang, kemudian pilih yang sistem operasi yang 64 bit. Kemudian nanti Anda mulai dari klik kanan, My Computer, nah itu sudah muncul bitnya, oh 64 gitu ya. Secara arsitektural, Iya, Bapak, terima 64 bit bisa menjalankan. Secara arsitektural itu 64 bit bisa menjalankan program-program 64 bit, 32 bit. Tetapi tidak sebaliknya ya, 32 bit itu tidak bisa jalanin program 64 bit. Begitu. Oke? Iya, Bapak. Terima kasih. Ya, ini nanti kalau ada di sebaiknya kita punya banyak pengalaman sih ya untuk masalah ini ya. Terutama untuk kalau komputernya rusak dibenerin aja sendiri dulu gitu ya. Atau nanti kalau di bengkel pas di di kampus kalau ada lab interfacing gitu ya, ada lab interfacing atau lab jaringan itu biasanya saya suruh untuk instalasi ulang gitu. Biar punya pengalaman gitu ya. Oke, kalau Anda pengen punya pengalaman ya berarti pakai virtual OS ya, seperti VirtualBox gitu ya, VMware dan sebagainya, itu cara instalasi ulangnya di sana kalau mau pengen latihan. Tapi RAM-nya untuk virtualisasi Anda harus butuh RAM minimal 4 ya. 4 GB ya, jangan pakai RAM 2 GB. Kalau untuk instalasi kecuali hanya Windows 7 32 bit yang Anda emulasikan. Selain itu cukup berbahaya untuk laptop Anda ya, lemot nanti. Dan bisa crash. Itu rekan-rekan sampai di sini. Oke, Pak. Oke, nanti tolong itu Pak Ketua yang tadi sudah berkontribusi ya, besok kontribusinya tidak hanya tanya tetapi juga bisa ini ya, bantu menjelaskan kepada rekannya, itu nanti nilainya juga plus gitu ya. Nah, silakan nanti yang mendaftarkan dirinya ke ketua tadi yang sudah ikut berpartisipasi di kelas ini. Mungkin saya cukupkan hari ini sampai di sini karena durasi yang membatasi kita, supaya nanti tidak terlalu lama karena ada lagi kelas lagi saya ini sebentar lagi. Gitu ya, rekan-rekan? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak, baik. Bisa Baik, disambung di praktikum ya nanti ya, dengan masing-masing asisten dosennya. Siap. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, rekan-rekan. Ya, ini sudah sampailah kita di penghujung acara. Ini sebentar. Oke, apa sudah terlihat saya transisikan? Ya, oke, baik. Sudah sampai saatnya ini kita di penghujung acara atau penghujung perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih gitu ya, sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian klarifikasi ya. Dan nanti kita akan berjumpa di kelas praktikum atau minggu depan ini secara asinkron ya. Jadi Anda akan melihat ada di YouTube gitu ya. Kemudian nanti juga akan dibantu dengan asisten. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, rekan-rekan? Belum, Pak. Ya, Cukup? Belum, Pak. Belum. Ya, Cukup, Pak. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Iya, Bapak. Selamat pagi. Boleh lihat ya, boleh lihat. Silakan boleh lihat. Iya, Pak.